Al-Fatih, pencetak generasi penghafal Al-Quran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Pagi, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah ya anak-anak ustazah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Amin. Nah, semoga anak-anak ustazah semuanya diberkahi dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik nak, hari ini kita masuk pada bab 6 ya sayang ya. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran baru anak ustazah, silakan berdoa terlebih dahulu ya sayang ya. Berdoa belajar ya, kemudian perhatikan video ustazah, disimak dengan sebaik-baiknya ya. Didengarkan dari awal sampai akhir ya nak ya. Nah, pada pekan ini kita akan belajar tentang adab makan dan minum. Nah, anak-anak ustazah sekalian, sebelumnya ustazah ingatkan kalian agar selalu menjaga kesehatan ya sayang ya. Selalu memakai masker ya saat keluar rumah. Jangan lupa sering-sering cuci tangannya nak ya. Nah, memakai sabun ya. Kemudian jaga pola hidupnya, tidurnya ya nak ya. Kemudian banyak-banyak minum air putih ya nak ya. Nah, hari ini kita masuk bab 6 halaman 13. Yang memiliki buku silahkan dibuka bukunya nak. Halaman 13, adab makan dan minum. Nah, adab makan dan minum. Nah, agama kita yaitu agama Islam. Di dalam agama Islam itu sudah diatur sedemikian rupa ya nak ya. Segalanya sudah diatur dalam Islam, sudah diatur dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang mengaturnya semua? Nah, sudah terangkum di dalam agama kita yang sempurna ya. Jadi agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Segala sekecil apapun itu sudah diatur ya, termasuk tentang adab makan dan minum. Nah, kita nak dalam makan dan minum itu memiliki adab ya nak ya. Adab yang harus kita perhatikan ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu nak harus ada adab-adabnya ya sayang ya. Biar tidak sembarangan ya nak ya. Jika kita memperhatikan adab tersebut, maka hidup kita akan teratur ya sayang ya. Akan teratur ya. Kemudian juga apabila kita makan dan minum, hendaknya meniatkan di hati kita agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa demikian? Agar dicatat sebagai pahala. Nah, anak-anak ustazah, kita makan dan minum itu untuk apa nak? Agar badan kita sehat, agar kita memiliki tenaga. Nah, apabila kita sehat, kita memiliki tenaga, nah maka kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik. Nah, kemudian apabila kita memiliki tenaga, maka kita juga bisa beribadah kepada Allah dengan baik ya. Jadi segala sesuatunya nak, semuanya itu harus kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya nak ya. Kenapa? Karena kita diciptakan itu untuk beribadah ya nak ya. Jadi makan dan minum pun kita tujukan untuk beribadah kepada Allah ya. Dengan kita memiliki tenaga ya, dengan kita memiliki tenaga, tubuh yang sehat, badan yang kuat ya, kita bisa beribadah dengan baik ya. Coba kalau kita sakit ya,
kita sakit, maka kita akan terganggu kan beribadahnya kan, yang awalnya sholat dengan berdiri, maka dengan duduk jadi agak sedikit terganggu. Maka itu kita diniatkan untuk beribadah sebagai agar dicatat sebagai pahala. Nah, anak-anak ustazah semua yang soleh dan soleha, mau kan apa yang kita lakukan ini semuanya dinilai pahala? Iya pasti mau ya nak ya. Nah, jadi harus diniatkan untuk ibadah. Nah, berikut ini ada beberapa adab makan dan minum. Nah, anak-anak ustazah silahkan diperhatikan layar HP-nya nak ya. Jelaskan tulisan ustazah, sedikit kecil ya sayang ya, tapi bisa ya dibaca ya, karena ustazah juga sambil ustazah jelaskan ya nak ya. Jadi didengarkan, kemudian nanti juga ustazah tuliskan materinya di portal. Anak ustazah silahkan dibaca juga boleh ya sayang ya. Nah, berikut ini adab-adab makan dan minum ya, ada 11 ya, ini diantaranya ya nak ya, ada 11. Sebenarnya banyak sekali adab makan dan minum ya nak ya, banyak. Nah, cuma ini dirangkum, diringkas menjadi 11. Apa sajakah itu? Mari kita perhatikan ya nak. Yang pertama sebelum makan membaca bismillah. Apa baca doa makan nak? Baca doa makan cukup dengan membaca bismillah. Ya nak ya. Jadi sebelum kita makan kita cukup membaca bismillah. Nah, jangan lupa sebelum kita makan kita harus mencuci tangan yang bersih agar kita tidak terjangkit penyakit. Karena tangan yang kotor apabila memegang makanan mengandung kuman, bakteri, sehingga nanti bisa menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, sebelum makan hendaklah mencuci tangan hingga bersih ya. Kemudian apa doa tadi nak? Doanya bismillah, cukup dengan kata bismillah ya. Kemudian setelah selesai maka mengucapkan alhamdulillah ya. Itu tadi adab pertama, sebelum makan membaca bismillah dan sudahilah dengan alhamdulillah. Kemudian adab yang kedua, makan dan minumlah dengan tangan kanan ya, dan jangan sambil berdiri. Berusahalah makan dengan tidak bersandar. Jadi di sini ada kita tidak boleh makan dengan tangan kiri. Kita harus makan dengan apa nak? Tangan kanan ya sayang ya. Makan dengan tangan kanan. Bagaimana yang cadel ustazah? Saya makannya tangan kiri ustazah. Nah, anak ustazah, cadel itu nak bisa saja kita rubah ya sayang ya, asal kita biasakan ya nak ya. Coba anak ustazah usahakan nak ya, belajar menggunakan tangan kanan makannya ya. Insya Allah pasti bisa ya nak ya. Kecuali apabila memang ada uzurnya, memang ada penyakitnya, kita tidak bisa menggunakan tangan kanan kita. Misalnya kita kecelakaan, atau tangan kanan kita lagi tidak bisa digunakan ya, patah tulang misalnya tangan kanannya, atau tangannya tidak ada sebelah kanan ya, itu tidak apa-apa ya sayang ya. Tapi apabila tangan kanannya baik-baik saja, bagus saja, bisa digunakan tangan kanannya, maka gunakanlah tangan kanan ya nak ya. Karena Allah telah memberikan kita anggota tubuh yang sempurna, maka pergunakanlah dengan sesuai manfaatnya ya, sesuai dengan fungsinya. Tangan kanan difungsikan untuk makan, maka gunakanlah tangan kanan ya. Kemudian jangan sambil berdiri ya nak ya. Jadi makan itu harus dengan duduk, jangan sambil berdiri ya. Anak-anak ustazah sering lihat nih, bukan sering ya, pernah ustazah lihat anak ustazah ada yang minum es sambil berjalan. Nah, itu tidak boleh ya sayang ya. Mulai sekarang ya,
harus duduk minumnya ya nak ya, minum maupun makan. Walaupun itu makan gorengan atau makan kue ya nak ya, tetap harus duduk ya, karena itu sunnah dari teladan kita. Siapa teladan kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dengan kita makan sambil duduk itu baik untuk kesehatan kita ya sayang ya, bagus untuk pencernaan, bagus untuk lambung kita ya nak ya. Jadi jangan makan sambil berdiri, makanlah dengan duduk ya. Tapi duduknya jangan duduk yang bersandar ya. Usahakan dengan tidak bersandar ya nak ya. Karena kenapa? Bersandar itu duduknya orang yang malas. Kita makan itu nak, kita berarti bersyukur ya. Nah, coba kita lihat orang di luar sana ada yang kelaparan ya. Coba kita lihat di Palestina saudara-saudara kita ya, Masya Allah, mereka bahkan ada yang kekurangan makanan. Sedangkan kita diberikan makanan yang cukup, bisa makan, maka kita harus bersyukur ya. Bersyukurnya ya duduk dengan yang baik ya nak ya. Kita duduk bersandar itu artinya kita duduknya malas ya. Berarti kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah beri. Jadi saat makan duduklah yang rapi ya. Duduk yang rapi dengan bersimpuh ya. Bersimpuh, duduk yang rapi dan mulailah makan. 3, janganlah sekali-kali mencela makanan. Nah anak ustazah, Rasulullah telah mencontohkan kepada kita, apabila kita makan, jangan pernah kita mencela makanan. Bagaimana mencela makanan itu ustazah? Seperti ini nak. Apabila kalian makan, kalian merasa tidak suka ya nak ya, tidak suka, maka jangan dicela. Ih tidak enak, ih keasinan. Nah tidak boleh seperti itu ya sayang ya. Tapi apabila kalian tidak suka, maka kalian diam saja nak ya. Kalian diam saja atau kalian tidak usah dimakan ya nak ya. Jangan pernah mencela makanan. Sedih makanan itu nak disebut seperti itu ya. Nah seperti itu. Bukan itu saja nak. Nah itu tidak baik ya. Karena kita, nah itu tadi, kita ada makanan itu kita harus bersyukur ya. Jangan sekali-kali pernah mencela makanan. Selanjutnya 4, makanlah dari pinggir-pinggirnya dahulu. Ini maksudnya nak apabila kita makan nasi ya, memakai piring. Nah ambil di pinggir-pinggir dulu ya nak ya. Nah jangan langsung ke tengah. Jangan langsung tengah yang diambil di tengah piring itu, tapi pinggir dulu ya nak ya. Pinggir sehingga habislah sampai selesai ke tengah. Karena letak berkahnya itu berada di tengah ya. Letak berkahnya itu kita tidak tahu di mana letak berkahnya itu. Jadi usahakan dari pinggir-pinggir barulah ke tengah. Kemudian yang 5, janganlah makan dengan piring atau mangkok atau gelas yang terbuat dari emas atau perak. Ustazah ulangi, janganlah makan dengan piring atau mangkok atau gelas yang terbuat dari emas atau perak. Nah, sebagaimana sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang minum pada bejana perak sesungguhnya ia mengobarkan api neraka jahanam dalam perutnya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi itu memakai piring, mangkok atau gelas terbuat dari emas atau perak itu sudah larangan ya nak ya. Rasulullah sendiri yang telah melarangnya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa kita makan menggunakan emas itu atau perak itu seolah-olah kita mengobarkan api neraka jahanam di dalam perut ya. Itu sehingga keras sekali larangannya. Jadi makanlah menggunakan piring kita seperti mana biasanya. Jangan menggunakan emas atau perak. Selanjutnya yang ke-6, jangan bernafas 3 kali di dalam gelas. Nah, apabila kita minum maka jangan bernafas di dalam gelas. Minum 3 kali teguk, bismillah, teguk ya. Kemudian lepaskan dulu. Bernafaslah di luar gelas. Jangan bernafas di dalam gelas ya nak ya. Karena itu sudah perintah dari Rasulullah ya nak ya. Rasulullah mengajar demikian ya. Tentu juga ada kebaikan di dalamnya. Ada kesehatan juga ya nak ya. Karena kita bernafas itu berarti kita mengeluarkan karbon dioksida di dalamnya. Maka
tidak baik untuk kita minum lagi ya. Jadi apabila kita bernafas di luar gelas, tahan nafas terlebih dahulu minum, kemudian bernafasnya di luar, kemudian minum lagi, baru bernafas lagi. Kemudian adab yang ketujuh, jangan meniup makanan yang panas. Nah, anak ustazah, apabila makanan panas, maka tunggulah sampai ia dingin terlebih dahulu ya nak ya, karena makanan yang dingin itu baik ya, tapi jangan ditiup karena tidak baik meniup makanan yang panas ya. Tunggu ia dingin terlebih dahulu, barulah kita santap ya. Makruh ya nak ya, meniup makanan juga tidak baik untuk kesehatan kita. Selanjutnya yang ke-8, ambil makanan yang lebih dekat. Nah, misalnya ini kita makan bersama, ada lauknya bermacam-macam, maka yang mana yang di dekat kita itu yang kita ambil. Jangan langsung mengambil yang jauh kita ambil, sementara yang dekat di sini tidak kita ambil. Maka ambillah yang lebih dekat dari piring kita nak ya. Piring kita di sini, maka ambillah di sini dulu, jangan langsung ambil yang jauh ya. Ambil yang di depan kita terlebih dahulu, itu sunnahnya. Kemudian yang ke-9, ambil makanan yang jatuh dan makanlah, lalu bersihkan bekas kotornya. Maksudnya nak, misalnya kita makan, ada nasi jatuh satu. Nah, karena nasi itu ya tidak kotor dia nak, kita bersihkan saja bagian yang kotornya. Nah, setelah dibersihkan bagian yang kotornya, kita masukkanlah ke mulut, kita makan ya nak ya. Kenapa demikian? Sebagai ungkapan rasa syukur kita nak ya. Kita tidak boleh mubazir ya. Karena juga dengan kita tidak habisnya makan itu berarti kita memberi makan kepada syaitan. Siapa yang mau memberi makan syaitan nih anak-anak ustazah? Tidak ada yang mau kan? Nah, oleh karena itu jangan pernah mubazir makanan, walaupun 1 butir nasi ya nak ya. Apabila jatuh maka bersihkan itu tempat kotornya, kemudian masukkan dalam mulut ya nak ya. Dimakan saja tidak apa-apa ya. Dia tidak kotor ya. Kemudian yang ke-10, jangan ikron. Apa itu ikron? Yaitu mengambil makanan lebih dari yang ditentukan, kecuali jika diizinkan ya. Jadi kita mengambil makanan itu lebih dari apa yang ditakar ya. Misalnya pergi ke undangan makan ya, akikah, ada akikah teman, adik teman sedang akikah ya, kita mengambil sebanyak-banyaknya dari takaran yang ada, maka itu makruh ya sayangnya, itu tidak boleh. Itu namanya ikron. Kita mengambil makanan lebih dari yang ditentukan, lebih dari apa yang sesuai kapasitas kita. Kita sedikit, porsi kita sedikit, maka makanlah sesuai dengan porsinya ya, jangan berlebih-lebihan. Itu dilarang ya nak ya. Kemudian yang terakhir, menjilat jari jemari ya, jari jemari tangan. Nah, anak ustazah makan tadi pakai tangan kanan kan sayang? Pakai tangan kanan, dicuci tangan terlebih dahulu pakai tangan kanan. Setelah selesai dijilat jari-jarinya enak ya, karena itu sunnah dari Rasulullah. Setelah selesai jari-jarinya dijilat hingga bersih, karena kita tidak tahu berkahnya yang kita makan itu letaknya di mana. Bisa saja dari sebutir nasi yang ada menempel di jari kita ya. Oleh karena itu harus kita bersihkan sehingga tidak ada mubazir. Mubazir itu temannya syaiton. Pintar anak-anak ustazah semua. Nah, itu tadi ya nak ya. Sudah lumayan panjang ya materi kita hari ini. Terima kasih anak-anak ustazah yang dengan sabar menyaksikan video dari ustazah dari awal sampai akhir. Masya Allah, ustazah ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat untuk kita semua nak, terutama bagi anak-anak ustazah ya nak ya. Demikian materi pada hari ini ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.